Gerak cepat Polda Jawa Barat dalam mengungkap kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki. Tadi malam, kabarnya sudah dilakukan prarekonstruksi. Menurut keterangan kuasa hukum Peggy kepada awak media tadi malam, prarekonstruksi dilakukan di 2 TKP di Cirebon, yaitu di depan SMP Negeri 11 Cirebon dan juga di flyover. Namun, prarekonstruksi yang menjadi tontonan ratusan warga Cirebon itu rupanya membuat kuasa hukum Peggy Setiawan merasa kecewa. Lalu, apa penyebab kuasa hukum Peggy kecewa dengan prarekonstruksi tersebut? Apa pula yang membuat pihak kuasa hukum Peggy Setiawan merasa optimis bahwa kliennya bukanlah sosok Peggy alias Peron yang dicari polisi selama ini? Benarkah baik dari ciri-ciri fisik, alamat, maupun nama adalah orang yang berbeda? Lantas, apa pula yang membuat keluarga almarhumah Vina bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea masih meragukan Peggy Setiawan sebagai pelaku hingga hilangnya 2 nama DPO lain dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki hingga kini masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian Polda Jawa Barat pasca tertangkapnya DPO Peggy Setiawan alias Peron. Untuk melanjutkan penyelidikan, polisi pun kembali menyambangi beberapa TKP dan melakukan prarekonstruksi kasus Vina Cirebon. Prarekonstruksi tersebut dilakukan tadi malam di 2 TKP di Cirebon, yaitu di depan SMP Negeri 11 Cirebon dan juga di flyover. Terlihat kuasa hukum Peggy Setiawan di TKP saat dilakukan prarekonstruksi dan beberapa video yang merekam suasana saat proses prarekonstruksi di mana disaksikan oleh ratusan warga yang memadati sepanjang pinggir jalan hingga membuat jalur lalu lintas pun melambat. Seperti apakah kondisi TKP kasus kematian Vina dan Eki yang tadi malam berhasil ditelusuri oleh warga? Jadi gini, pada dasarnya kami biar semuanya cepat selesai, biar segera ada keputusan. Jadi nggak apa-apa, nggak tunda. Kami ada tim, nanti dibagi aja. Ini lokasi eksekusi awalnya guys, yang tadi ya di belakang gedung kosong ya guys. Orangnya udah pada ke depan semua, udah pada bubar. Nih gedung kosongnya depan SMP 11. Ini di belakang gedung ini. Iya. Ada yang penasaran guys, mau tahu di mana tempat ininya? Di belakang gedung kosong depan SMP 11. Coba kita lihat lagi ya ke belakang ya guys. Guys, tuh lokasinya di daerah sini. Di sini banyak tembok-tembok, coretan-coretan dinding ya, coretan. Apa sih kok? Nanti ayah kamu jatuh aja. Ini adanya sebelah mana sih ininya yuk? Olah TKP-nya. Olah TKP sini. Oh, tapi iya sebelah sana mayat. Nah, cuman ini nih di sini pada ngapain nih? Makanya itu bukan main. Oh, kayaknya di sana lagi konstruksi. Kurang tahu tuh. Iya. Ada gitu, lihat gak terang banget kan, gak pakai bleaching itu.
Ya, yang ini aja bukan Bang ya. Udah aja aja. Tutup lagi. Pak. Itu Kayaknya ada dari. Enggak ada rekonstruksi aja. Ini banyak youtuber itu tuh ya. bawa berita. Iya. Jangan-jangan jalan terus, takutnya. Jaweri Pak, ayo Pak. Pada di Jaweri. Kuasa hukum Peggy Setiawan melalui telewicara pun juga menjelaskan bahwa prarekonstruksi yang dilakukan Polda Jawa Barat tadi malam ternyata tidak diinfokan ke pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Hal tersebut membuat kuasa hukum Peggy Setiawan pun merasa kecewa sebab aksi prarekonstruksi tersebut dijalani oleh kliennya yang kini berstatus sebagai tersangka. Di sisi lain, kliennya dalam ancaman hukuman cukup berat yang seharusnya didampingi oleh kuasa hukum. Namun, tim kuasa hukum pun justru tidak diberikan informasi oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy pun juga mengungkap bahwa sudah ada 63 pengacara yang sudah mendaftarkan diri di Polda Jabar untuk membela Peggy Setiawan di muka hukum. Hal itu pun membuatnya semakin bersemangat untuk membela Peggy Setiawan. Kami kuasa hukum tidak diberitahu bahwa hari ini ada rekonstruksi. Justru kami tahunya dari rekan-rekan media. Oleh karenanya kami coba mau lihat apakah Peggy Setiawannya dihadirkan atau tidak, kan kami akan lihat. Jadi kami sebenarnya merasa kecewa ya. Kenapa penyidik tidak memberi kabar kami selaku kuasa hukumnya? Karena orang yang diancam ya, orang yang diancam hukuman ya 5 tahun lebih itu kan harus didampingi penasihat hukum ya dalam tiap pemeriksaan. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan. Seharusnya memang didampingi. Nah, ini tidak. Makanya nanti akan kami tanyakan kenapa tidak memberitahu kami. Ya, sampai hari ini kuasa hukum yang membela Peggy Setiawan itu ada 63. Ya. Hebat. Polda Jawa Barat. Betul. Semuanya tidak ada yang dibayar. Ya, itu karena itu karena tergugah ingin membantu. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B /2017 Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa
ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Untuk membebaskan tersangka Peggy Setiawan dari berbagai tuduhan, kuasa hukum Peggy pun juga menjelaskan bahwa ada 3 teman kerja Peggy yang akan diperiksa sebagai saksi. Ketiga rekan Peggy tersebut telah menerima surat panggilan dari kepolisian Polda Jabar, yaitu Suharsono alias Bondol, Ibnu dan juga Suparman. Mereka pun akan dimintai keterangan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei di Polda Jawa Barat. Ketiganya pun bertempat tinggal di Cirebon, yang kabarnya saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Mereka pun teman kerja Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan di Kota Bandung. Kemarin malam itu teman-teman kerja Peggy ada 3 orang yang mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Barat. 1 Suharsono atau Bondol, kedua Ibnu, ketiga Suparman. Nah, mereka ini dimintai keterangan pada hari Jumat. Ya, tempatnya sih untuk sementara di Polda Jawa Barat. Namun saya, karena mereka tinggalnya di Cirebon, saya akan koordinasi dengan penyidik agar pemeriksaannya dilakukan di Polresta Cirebon. Mereka mau memberikan kesaksian karena sudah muncul di berbagai media. Memang apa yang ia lihat, ia alami, ia dengar sendiri sebagai saksi yang melihat pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Nah, karena mereka menyaksikan, jadi ingin memberikan kesaksiannya biar kepada penyidik, biar penyidikan ini fair. Jadi semuanya ini sebenarnya tinggal di Cirebon, semuanya. Cuma di Bandung itu kan kerja saja di Bandung itu, ya. Jadi di Bandung itu kerja saja, semuanya tinggal di Cirebon. Jadi pada tahun 2016 itu mereka pada kerja di Bandung itu. Berarti termasuk Peggy Setiawan. Mereka bertiga siap nanti didampingi kami selaku kuasa hukumnya nanti. Ketika diberikan kesaksian dari teman-teman kerjanya bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 berada di Bandung Peggy Setiawan itu, maka silakanlah nanti penyidik yang akan menilai. Kalau penyidik meyakini memang benar dari keterangan saksi-saksi yang akan kami hadirkan dan saksi lain, ya maka harusnya penyidikan itu dihentikan, harusnya, karena Peggy Setiawan berarti bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki, harusnya ya. Sidang pengadilan ya tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib rekan-rekan. Tunggu sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah. Saya rela mati. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih merasa optimis bahwa kliennya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Karena ada beberapa hal yang janggal, di antaranya dalam BAP, para terpidana kasus Vina Cirebon ini hanya 1 orang yang menyebutkan Peggy terlibat. Hal lainnya adalah lantaran adanya perbedaan ciri-ciri dari Peggy Setiawan dengan Peggy alias Perong yang dimaksud dalam DPO yang dibuat oleh polisi. Karena itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan memiliki keyakinan bahwa kliennya yang kini menjadi tersangka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Iya, silakan saja. Pokoknya bagi saya sih mau yang mengatakan Peggy terlibat itu mau 1, mau 6, ya mau 7, silakan saja. Karena Peggy yang terlibat adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Itu dibuktikan dengan putusan pengadilan Peggy alias Perong, dan Polda Jabar juga sudah mengeluarkan penetapan DPO, yaitu Peggy alias Perong dengan ciri-ciri yaitu rambut keriting, kemudian umur 22 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2024 umurnya 30 tahun, kemudian tinggal di Banjarwangunan. Nah, nyatanya yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan, ya, bukan Peggy alias Perong. Tinggalnya juga tidak di Banjarwangunan, rambutnya tidak keriting, umurnya pun sekarang 27, bukan 30 yang
tetapkan pada DPO itu. Jadi Peggy Setiawan ini ya bukan Peggy alias Peron. Makanya kan dari ciri-ciri fisiknya saja berbeda dengan yang ditetapkan dalam DPO, yaitu Peggy alias Peron ya. Peggy Setiawan ini berbeda. Makanya penyidik dari mana dasarnya kok bisa menangkap Peggy Setiawan, sementara turunannya itu Peggy alias Peron dengan ciri-ciri yang sudah tadi disebutkan. Jadi ciri-cirinya beda. Ini orang yang berbeda ini. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Mengejutkan, aksi Polda Jawa Barat yang melakukan prarekonstruksi hingga menuai kekecewaan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas, apa yang membuat Hotman Paris dan keluarga almarhumah Vina masih meragukan sosok tersangka Peggy Setiawan sebagai Peggy alias Peron yang dicari hingga dicoretnya 2 nama DPO lainnya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Tebalnya tabir kasus kematian pasangan kekasih asal Cirebon, Vina dan Eki untuk diungkap, mendorong pihak keluarga almarhumah Vina bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, semakin berjuang lebih ekstra. Menurut Hotman Paris dan keluarga almarhumah Vina, mereka pun merasa kecewa atas hilangnya 2 nama DPO lainnya pasca ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron. Pasalnya, 2 nama itu pun sudah jelas disebutkan namanya dan peran mereka masing-masing terkait kematian Vina dan Eki, baik dalam BAP, dakwaan, tuntutan, bahkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelumnya, polisi pun menyebutkan jika sebelumnya 2 nama DPO lainnya tidak asal sebut ketika melakukan penyidikan dari para terpidana. Keluarga sangat keberatan. Sangat keberatan, ya. Kenapa? Di pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disimpulkan 1 DPO? Ya. Jadi sangat keberatan. Terhadap tuduhan bahwa DPO fiktif, inilah BAP dari 7 pelaku. Di sini diuraikan secara jelas peranan dari 3 pelaku DPO. Bahkan jenis motornya pun ada, cara memerkosanya pun ada, cara memukulnya pun ada, di sini diuraikan, ya. Dan kemudian ini dikuatkan lagi dalam surat tuntutan jaksa, surat dakwaan jaksa, fakta persidangan, bahkan dalam putusan hakim di amar putusan menyebutkan bahwa ada 3 pelaku DPO. Jadi ini putusan sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Dan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan, terbukti di persidangan. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana bersama-sama dengan 3 pelaku DPO. Itulah hasil putusan perkara pidana yang sudah final. Kemudian sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911 2 minggu lalu, mulailah disidik ulang lagi oleh Polda Jabar. Kok bisa begitu cepat mengatakan 2 pelaku DPO ini adalah fiktif? Makanya keluarga keberatan. Terlalu cepat, terlalu prematur untuk mengatakan itu. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima akal sehat. Yang kedua, mengenai 3 pelaku DPO,
Dari mana dia bilang bahwa 2 pelaku DPO yang fiktif, kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris pun juga menghimbau agar pihak kepolisian Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka dan mengeluarkan keputusan yang prematur terkait penyidikan yang baru dilakukan 2 minggu belakangan ini. Karena Hotman Paris pun juga menilai bahwa ada banyak kejanggalan yang ditemukan terkait penetapan tersangka atas Peggy Setiawan alias Peron pasca ditangkap. Terkait dengan pengumuman Polda Jabar beberapa hari lalu yang mengumumkan bahwa dari 3 DPO, 1 ketangkap bernama Peggy, sedangkan 2 lagi DPO tersebut katanya adalah nama fiktif. Tanggapan dari keluarga almarhumah Vina terhadap Peggy bagaimana? Terhadap tuduhan bahwa Peggy sebagai pelaku? Saya minta kepada kepolisian untuk tidak tergesa-gesa. Untuk tidak? Untuk jangan terburu-buru gitu mengambil kesimpulan. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy, kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Hotman Paris Hutapea dan keluarga almarhumah Vina kembali menyatakan keraguan mereka atas tersangka Peggy Setiawan alias Peron dan hilangnya 2 nama DPO lainnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Jeremy Teti terkait pernyataan Polda Jawa Barat bahwa hanya 1 DPO yaitu Peggy, sedangkan 2 DPO lainnya tidak ada, dan juga bantahan Peggy terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Doni Damara. Ayo, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Di balik keheranan publik terkait sikap Polda Jawa Barat yang mengatakan hanya 1 DPO yaitu Peggy Setiawan alias Peron, Jeremy Teti justru melihatnya hal itu sebagai suatu strategi kepolisian untuk bisa menemukan 2 DPO yang telah tercantum dalam BAP kasus kematian Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Jeremy Teti justru percaya bahwa pihak kepolisian saat ini pun masih mencari 2 DPO tersebut. Tak hanya itu, Jeremy Teti pun juga menyoroti tentang pembelaan Peggy alias Peron pada saat dirilis di Polda Jawa Barat yang menyatakan dirinya pun tidak bersalah. Lantas, seperti apakah pandangan Jeremy Teti terkait bantahan Peggy alias Peron yang menyatakan rela mati untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku di balik kematian Vina dan Eki? Kalau menurut saya mengikuti kasus Vina Cirebon ini betul sebuah peristiwa hukum di negara ini yang betul-betul menguji
kredibilitas, menguji kemampuan kepolisian untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya agar masyarakat tidak menimbulkan banyak tanda tanya. Karena apa? Kasus ini sudah terjadi tahun 2016. 8 tahun kemudian karena sebuah film yang bercerita tentang kasus Vina ini, masyarakat dibukakan lagi. Netizen kembali membuka, menginvestigasi. Setiap orang punya data, mencari data tentang kasus Vina ini. Dan akhirnya polisi menangkap satu DPO dari 3 DPO. Dan 2 DPO lainnya dihapus atau dihilangkan. Ini strategi kepolisian atau memang caranya untuk menangkap 2 DPO lainnya. Jadi kita jangan langsung mudah percaya bahwa ini DPO dihapus. Menurut saya 2 DPO itu juga masih dicari kepolisian, tapi dengan cara membuat DPO itu dihapus. Yang ada cuma satu, yaitu Peggy alias Perong. Peggy atau Perong, dia tidak mengaku saat di wawancara jumpa pers. Sama sekali bilang dia tidak mengaku, bahkan mau dibunuh dan mati syahid pun dia bersedia. Nah, kita perlu bukti-bukti, alibi-alibi yang kuat tentang keberadaan si Perong ini yang diduga sebagai pelaku utamanya ini. Saat kejadian Vina Cirebon itu, dia berada di mana? Mampukah kuasa hukum dan keluarga dan semua kerabat-kerabat daripada Perong untuk membuktikan saat kejadian itu Peggy ataupun Perong ini saat itu berada di mana? Ini untuk menguatkan alibi bahwa memang dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Karena dia juga tidak mengaku, ya. Di mana-mana penjahat atau siapapun juga kalau dituduh pasti tidak mengaku. Kita perlu bukti-bukti hukum yang menguatkan bahwa tersangka ini ataupun alias si Perong ini bukan adalah pelaku utamanya. Mungkin masih ada pelaku-pelaku lainnya. Nah, kita butuh kepolisian untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya. Karena apa? Ini sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan kita lihat hampir semua media, ya, televisi-televisi yang menyiarkan tentang cerita tentang kematiannya si Vina Cirebon ini nih betul-betul diikutin masyarakat seperti sebuah serial yang belum berakhir. Jadi ini masih dalam proses. Kita menunggu akhir daripada serial ini, serial berita kriminal ini sampai kapan akan berakhir. Jadi saya berharap kepolisian mengungkapnya secara terang-terangan, transparan kepada publik agar publik mengerti benarkah pelakunya adalah si Perong ini. Kita sekali lagi sama-sama menunggu kerja keras, kerja cerdas dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat, untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini sejelas-jelasnya. Siapa saja yang berada di belakang kasus itu, siapa saja pelaku-pelakunya. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.